agama yang diridhoi illahi rabbi. Banyak terlihat dengan jelas di depan mata kita perilaku muda-mudi sekarang. Pakaiannya dirobek-robek kayak orang gila, rambut dicat kayak tembok supermarket. Wah, kan tubuhnya pun dirobek-robekin sampai melambai banyur tepi pantai. Ada yang bilang cabe-cabean, cengek-cengekan. Wah, kan terong-terongan. Betul. Namun yang lebih mencengangkan hadirin, data dan fakta yang disampaikan Profesor Dr. Sandrito Wirawan, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, melaporkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang kejahatan seksual di kalangan kaum terpelajar dan mahasiswa di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Ternyata dari 1.000 responden, hasilnya adalah 67,61% remaja kita pernah berpacaran, 62% pernah berpelukan, 54% pernah berciuman, 38% pernah raga-ragaan, 20,05% pernah berhubungan badan, bahkan 9,56% pernah menggugurkan kandungan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, agar pergaulan tidak terus merajalela, apalagi sampai di kalangan pelajar seperti kita, maka kita harus membendung dan menghadangnya dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dan akurat, cakap dan tanggap. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas judul Solusi penyakit pergaulan bebas dan perzinahan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Premarital sex relation, women and young people in most Western see this is alright. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di dunia barat sana saat ini dianggap hal yang wajar-wajar saja. Demikian ungkapan Carl Gustav dalam bukunya The New Morality. Hadirin, fenomena tersebut kini menjadi epidemik bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Profesor Dr. Dadan Hawari mengatakan 3,5 juta lebih para pemuda kita terlibat dalam masalah pergaulan bebas dan perzinahan. Kita perhatikan, tidak sedikit anak-anak muda kita sekarang yang terbius dengan budaya pacaran, free love, free sex, 7-Eleven, dan kumpul kebo. Tidak sedikit anak-anak gadis sekarang yang hamil di luar nikah. Tidak sedikit anak-anak gadis sekarang yang melakukan praktek aborsi, membuang bayi yang baru lahir ke tempat sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk mengatasi fenomena seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32.
berpartisipasi aktif di majelis-majelis taklim. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar mengikuti studi keislaman. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang bergabung dengan organisasi-organisasi yang berbasiskan agama seperti IRMA, HMI, PMII, KAMI, dan lain sebagainya. Bahkan hadirin, pada bulan Ramadan saat ini kita dihebohkan dengan berbagai aksi viral para pemuda bangkit saat membangunkan sahur. Ada yang pakai gaya sholawatan dan qasidah. Hei ibu bapak, Ibu bapak, ayo kita sahur. Hei ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. kita sahur. Bahkan ada juga yang pakai gaya dangdutan. Sahur lagi, Sahur lagi. Namun sayang hadirin, tidak sedikit para pemuda kita yang perilakunya memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan. Coba kita lihat, akhir-akhir ini tidak sedikit pemuda kita yang terlibat tawuran, perkelahian, kekerasan, bullying atau perundungan, dan lain sebagainya. Bahkan hadirin, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, champagne, blue can, martini, vodka, KTI, dan bir. Astagfirullahaladzim. tidak sedikit generasi muda sekarang yang gemar melihat film-film porno, bacaan-bacaan porno, gambar-gambar porno, sampai situs-situs porno. Astagfirullahaladzim. Padahal ini hadirin yang berawal dari anak zaman sekolah sekarang yang katanya belajar daring, belajar online, belajar lewat HP. Taunya main game, main TikTok. Tetetel, tetel, 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 tetel. Cocok? Cocok tidak? Cocok. Hadirin rahimakumullah. Tidak sedikit pula anak muda kita sekarang yang terjebak dalam budaya berpacaran, bermesraan, berciuman tanpa adanya ikatan tali pernikahan. Es cendol di telapak, perut ngejedok teu aya bapaan. Betul? Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita melalui salah satu sabdanya. Idza dhaharal zina war riba fi qaryati faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila perzinahan dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti telah halal bagi mereka azab Allah. Oleh karena itu, wajiban kami saat ini harus memperingatkan generasi muda agar terhindar dari pergaulan bebas dan perzinahan. Apa yang harus dilakukan generasi muda agar terhindar dari pergaulan bebas dan perzinahan? Jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
dan orang-orang yang layak menikah, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan maksud ayat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, apabila kamu telah ba'ah, hendaklah kamu menikah, karena nikah itu merupakan dapat menjaga pandangan dan menjaga kemauan. Dan jikalau kamu tidak sanggup untuk menikah, hendaklah kamu berpuasa, karena berpuasa itu merupakan benteng kemaksiatan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa solusi untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas dan perzinahan adalah dengan menikah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Muhammad Fauzil Adib dalam bukunya Indahnya Pernikahan Dini mengatakan, pernikahan merupakan salah satu bentuk untuk membentuk keluarga yang sakinah, menciptakan anak yang soleh dan solehah, mencetak masyarakat yang marhamah, yang melahirkan baldah thayyibah. Sebaliknya, hidup bersama tanpa adanya ikatan tali pernikahan hanya akan melahirkan kerusakan dan masalah, baik dari pasangan ataupun anak-anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan, pergaulan bebas dan perzinahan merupakan salah satu penyakit masyarakat di kalangan generasi muda. Agar pergaulan bebas dan perzinahan tidak terus merajalela, hendaknya kita membentengi diri dengan segera menikah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, sebagai penutup, kami menghimbau kepada generasi muda lebih baik menikah daripada berzina. Menikah adalah ibadah, berzina adalah dosa. Dan terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada anak-anak muda kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan perzinahan. Amin, amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sahabat, boleh di situ dulu katanya. Ya, dulu ada yang mau nyawer. Ayo, cari dulu. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana penampilan anak kami? Ya, oke, kita berikan tepuk tangan yang